Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis yang selalu kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai darurat sadar untuk taat. Iya, dan sudah hadir teman-teman saudara-saudara kita dari SMKN 5 Tangerang, dari Universitas Nahdlatul Ulama, dan juga teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Agak menarik ini perbincangan kita malam hari ini. Jadi moga-moga ini bisa menggugah seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih sadar lagi dan taat lagi terhadap aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Baru-baru ini yang seperti kita ketahui adalah mengenai moge vs sepeda yang terjadi di versus sepeda yang terjadi di Jogja. Terus kita akan membicarakan juga mengenai membuang sampah sembarangan. Lalu kita akan membicarakan juga mengenai rokok. Nah, bukan bahayanya merokok, tetapi bagaimana perkembangan setelah rokok ditempeli dengan gambar-gambar yang sangat mengerikan. Tapi terlebih dahulu kita akan simak tayangan berikut ini. Tandanya Pak, ini mengganggu. Laut tengah mas, laut tengah mas. Laut tengah mas. Merah Pak. Merah. Merah. Itu lampu merah. Pak, maju. Ini menjadi sebuah pembicaraan di masyarakat ya, terutama di medsos. Ada yang mendukung dan juga ada yang kontra tentu saja. Tetapi saya ini melihat bahwa ini ada satu indikasi pengalihan isu ini terhadap reshuffle kabinet, saya lihat ini. Sehingga kita diarahkan ke arah sana yang dimana moge dengan sepeda yang menjadi bahasannya. Ini memang politik-politik tingkat tinggi menurut saya. Saya mau tanya sama Ronald sendiri, bagaimana melihat fenomena seperti ini? Pak, itu bukan moga-moga, moge-moge. Wah iya. Maaf, moge-moge. Iya, moge-moge. Gimana? Selamat malam semuanya. Iya. Saya Ronald Surapraja dari Persatuan Orang Santai Sukangider. Wah, disingkat apa? Poraider. Wih, rider. Saya mengapresiasi hal yang dilakukan oleh Mas Elanto ini. Mas Elanto. Ya. Karena memang dia ini memperjuangkan haknya untuk mendapatkan kenyamanan dan juga keamanan di jalan. Dia dan juga memperjuangkan bahwa semua warga negara ini harus mematuhi hukum tanpa terkecuali. Saya setuju itu, ya. Cuman saya yakin konvoi kemarin kan ada dalam sebuah event besar. Iya. Jogja Bike Rendezvous, gitu kan. Dan saya yakin konvoi kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Saya yakin itu. Justru polisi memang harus melakukan pengawalan. Karena kalau tidak, malah tambah berantakan. Tambah akan menimbulkan kemacetan. Justru memang harus dikawal, gitu kan ya. Nah, akhirnya kemarin kan isunya kan di sosial media jadi kemana-mana, Kang. Iya. Jadi ya lucu aja gitu baca komen-komen di sosial media gitu. Woi, dasar orang kaya, belagu, naik motor gede, knalpot digeber-geber. Emang standarnya begitu. Iya betul. Maksudnya digeber-geber juga emang Suaranya begitu. emang suaranya begitu. Nah, gitu ya. Bapak sakit. Enggak. Oh, keren asmanya kambuh. Suara Meng, suara knalpot Meng. Ya. Gitu. Saya mau tanya nih yang pada pakai motor biasa, mohon maaf, sudah patuh sama peraturan belum? Iya. Karena saya masih sering melihat di berbagai kota, bukan hanya di Jakarta, nerobos lampu merah, Betul. naik jembatan penyeberangan, naik trotoar. Yang saya lihat, moge nggak bisa melakukan hal seperti itu. Iya. Karena memang kan Gede, Pak. iya gede Ya, juga susah. Gitu. Kayak lontong. Pasti ada yang bilang, saya nggak gitu kok. Ya saya juga mau bilang, yang pakai moge juga nggak semuanya gitu kok. Betul. Gitu. Itu kan ya. mental, kan tadi berbicara masalah Betul, mental. betul. Karena kalau yang menjadi permasalahan karena yang tadi nyegatnya itu sepeda. Kalau misalnya sekarang rombongan sepedanya yang menerobos lampu merah terus dicegat sama moge, pasti nggak akan saya bawa ini, biasa aja menurut saya. Ya kan mungkin aja misalnya Betul. moge gini, saya tertib berada, pasti nggak akan jadi omongan besar. Nah, pertanyaannya, ada nggak yang naik Kuda. moge? Nggak.
Enggak, Ada tadi nggak itu yang nggak naik ada, saya juga moge nggak ngelihat ada yang naik nyetirnya tertib? Banyak. Ada nggak yang nggak naik moge nyetirnya tertib? Ya juga banyak. Gitu. Iya. Jadi jangan disamaratakan, saya setuju. Gitu kan ya. Motor itu kan kendaraan. Iya. Kendaraan tidak akan jalan kalau tidak dinyalakan. Salahkan pengendaranya yang tidak taat peraturan, bukan motornya, Bukan motornya. bukan kendaraannya. Isunya jadi kemana-mana, orang kaya disalahin. Lah, Iya. mereka kan kerja, cari uang. Mau Betul. mereka mau beli moge, mobil mewah, helikopter, ya terserah mereka. Iya. Ya nggak sih? Masa dilarang-larang? Ada nggak orang kaya yang arogan? Naik kuda? Ada. Oh, enggak ada juga. Ada nggak orang kaya yang jiwa sosialnya tinggi? Itu juga ada. Ada. Jadi menurut Saya Pak Denny bertolak belakang apa yang dikatakan oleh Ronald ini Pak Denny. Loh gimana? Pak Jarwo jangan sombong dong, ini diskusi, nggak perlu bertolak pinggang. Kita harus yang Bertolak belakang. Anda Bukan bertolak bertolak, pinggang. bertolak belakang, Bertolak bukan belakang. bertolak pinggang. Tolak belakang sakit pinggang berarti. Iya. Gini nih Pak. Saya tidak setuju Pak Pak Jarwo Denny. dari mana? Nanti. Sekarang. Saya nggak ada waktu lagi. Pak Jarwo diperkenalkan dulu, ya. Iya. Ini sedikit aja Pak Denny Boleh. sebenarnya. Ya udah kalau sedikit nanti aja. Kalau sedikit. Iya. Tapi Harga- penting ini Pak Iya, Denny. boleh. Coba apa? Saya itu dari Dari Komandan Utama Harapan Pemuda, oh disingkat? KUHP. Oh, iya. Tepuk tangan. KUHP. Saya tidak setuju dengan adanya perlakuan khusus terhadap moge-moge ini Pak Denny. Semua juga diperlakukan khusus sebenarnya, Pak. Loh, enggak, ini sudah kita lihat tadi tontonan di situ kan. Iya. Ada perlakuan khusus dari para petugas. Karena Sementara memang begini dikawal. Pak, tenang dulu Pak Denny. Pak, maaf, Pak. Jalan raya itu dibangun oleh pajak yang disetor oleh rakyat. Bukannya sama DPU Pak. PU yang membangun. Ya iya Pak tadi jalan. Ya, tadi, tapi Pak. kalau nggak ada uangnya siapa yang membangun itu? Yo nggak pakai uang, pakai aspal. Pakai uang orang berebutan di Iya memang pakai aspal. Yang beli pakai aspal, yang beli aspal itu pakai uang kan? Nggak beli Orang kan Bali, bumi Pak, kita beli. ada aspal nih. Yang ngegali itu kan pakai uang juga. pakai Yang- cangkul. Mau nanam singkong pakai cangkul. Yang beli itu orang Bali, Pak. Nah, Yang beli itu. Iya. ya beli Iya. orang Bali. Iya. Kalau Mas orang Jawa, Abang orang Jakarta. Udah orang Padang Pak. Iya, betul. Komeng Pak orang Pak. Yang ngomong tadi orang-orangan tuh Pak. Seharusnya pengendara moge itu Pak Denny harus memberikan suri teladan kepada masyarakat luas. Dan harusnya mereka itu harus berprestasi. Mereka tuh harus malu kepada seniornya yang punya prestasi di dunia internasional dalam tarik suara Pak Denny. Kok tarik suara, Pak? Harley Malehulu. Harvey, Pak. Iya kan diplesetin. Oh, diplesetin. Biar lucu. Oh iya, benar. Iya, betul. Lagunya yang mana? Yang dikatakan oleh Pak Jarantuwo ini betul Pak sekali. Jarwo, Iya, kuat. kan diplesetin, Pak. Pak Jarwo, Jarantuwo biar lucu. Iya, ya, tapi saya mengerti lah. Apa Siapa yang dikatakan nggak Bapak. ngelihat itu? Saya paling benci Pak nih, kesal. Kuda, sama kuda. Pengendara bukan sama kuda. Oh, bukan. Ya. Berilah contoh gitu Pak Deddy sebagai pengendara. Sudah jelas lampu merah. Diterobos begitu saja. Sudah begitu dikawal sama petugas lagi. Ya Allah ya Rabbi. Malu saya. Tapi kan sebagai- dia udah lapor. Karena ada 7.000 orang. Iya. 7.000 Kebayang motor. kalau nggak dikawal terputus rombongannya lebih berantakan lagi Pak Jarwo. Jangan dibayangin, tapi peraturan tetap peraturan. Sebentar. Maksudnya begini, Pak. Kan Kasian dong, sudah tua, jangan diserang seperti itu. Jadi maksudnya Pak Jarwo seperti Anda ini. dari mana ini? Oh iya, sebelumnya kenalkan saya itu dari LSM. LSM tuh? Singkatan dari Langsung Sayang Mas. Oh. Langsung sayang, Mas. Saya ngerti, tadi dibilang ada 7.000 motor. Ya, Kalau nggak 4.000. dikonvoy, ada berapa? 4.000. Ada 4.000 motor. Kalau nggak dikonvoy, maka akan timbul masalah Iya. kan? Cuman permasalahannya di sini adalah, kan ada memang undang-undang yang mengatur. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134, kendaraan Iya. yang memiliki hak utama untuk menerobos lampu merah.
Ya. A. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Betul. B. Ambulans yang mengangkut orang sakit. C. Kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. D. Kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. E. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. F. Iring-iringan pengantar jenazah. Dan G. Konvoi dan atau kendaraan yang berkepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Menurut pertimbangan itu. Nah, Itu poin G itu. Nah, Nih. ini jadi bias. Masalahnya mungkin untuk masyarakat yang diwakili oleh Mas Elanto. Elanto itu, mereka mempertanyakan, si rombongan Moge ini apa hubungannya dengan kepentingan publik? Dia itu Mungkin akan tidak- mengangkat, itu kan dalam rangka 17 Agustus Ya. sebenarnya. Dan itu untuk pariwisata Betul. sebetulnya. Nah, mungkin itu yang tidak tersampaikan dengan baik. Jadi masyarakat tuh tidak terinfo, yang tahu mereka tahu cuman ini ada iring-iringan Moge nerobos lampu merah. Betul. Kok boleh-boleh aja? Jadi menurut saya ini permasalahannya adalah karena tidak ada komunikasi yang baik. Mungkin ada baiknya ke depannya supaya hal ini tidak terjadi. Dikasih tahu dulu, nanti akan ada rombongan motor dalam rangka bla 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 bla. Oh, ada tujuan positifnya ternyata nih untuk Yogyakarta. Kalau misalnya kemarin dianggap menyalahi peraturan, kekeh ini salah peraturan, gitu kan ya, menyalahi ini peraturan. Saya ngasih tahu, sebetulnya apapun jika dalam rombongan besar cenderung untuk melanggar peraturan. Bukan hanya Moge, motor kecil juga kalau Sama, banyakan mah sama. ya, betul. Sepeda juga kalau banyakan mah sama. Termasuk bebek kalau banyakan melanggar peraturan, saya yakin. Betul. Ya jangan Bebek itu ditiru dong yang hal yang jelek itu. Iya, maksudnya kecenderungan itu akan selalu ada. Orang-orang nggak ada yang niru muka Pak Jarwo. Ya soalnya tuh jelek banget, nggak mau. Saya mau ngajakin gitu kan. Marilah semuanya introspeksi diri. Toh yang ngomong kenceng belum tentu yang paling benar juga. Benar, betul. Mari introspeksi diri, jangan saling menyalahkan, jangan saling menghakimi tanpa tahu situasi sebenarnya. Yang saya takutkan di Indonesia ini bukan sedang terjadi revolusi mental, Iya. tapi revolusi mental. Udah mental jadinya revolusi. Belum jadi gitu baru. Kalau mau mulai tadi udah kita mental. berbicara mengenai masalah motor gede, tetapi banyak juga yang namanya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh motor-motor yang memakai trotoar. Jadi pejalan-pejalan kaki yang mulai terganggu. Tetapi kita akan bicarakan setelah yang satu ini. Anak jalanan kembang metropolitan selalu ramai dalam kesepian. Nggak merasa bersalah? Iya, kalau bersalah pasti bersalah, cuman kan nggak ada telat mana-mana. Hukum itu jarang. Iya sama, panjang juga Mbak, semua jalan digunain sini mah. Biar cepat. Biar cepat. Kenapa nggak cari alternatif lain jalanan, Pak? Nggak ada lah jalan alternatif yang lewat sini yang dekat. Buru-buru karena lambat. Ya biasanya lewat bawah nih karena yang terpaksa aja ini. Macet Pak. Macet banget. Iya. Tahu nggak kalau trotoar itu salah? Iya salah. Kenapa salah trotoar? Ya karena posisi lagi macet aja. Iya. Cari alternatif lain. Ya namanya jalan makin sempit ya kan. Jadi kebanyakan motor makin banyak dibanding roda 4. Jalan kaki gimana kalau nabrak kan bahaya tuh. Oh iya emang benar. Jadi ya serba salah juga. Iya iya iya. Oke. Jadi nggak ada komentar sebenarnya karena mereka juga sudah mengakui kalau mereka juga merasa bersalah, tetapi mereka tidak sadar kalau mereka sudah mengambil haknya pejalan kaki. Ini. Malah girang banget tuh orang Pak. Iya, kan gembira aja seperti itu, nggak ada kayak ngerasa bersalahnya. Nah ini yang menjadi permasalahan seperti ini, apakah memang harus ditegur langsung atau bagaimana sebenarnya? Kalau menurut Pak Jarwo gimana Pak Jarwo yang seperti itu? Harusnya Memang tidak bisa menggunakan yang namanya trotoar. Peraturan saya bilang tetap peraturan. Iya, Itu tapi haknya cara pejalan menyadarkan kaki. merekanya seperti apa? Ya misalnya lewat ditegur langsung sama petugas harusnya. Petugas bahkan nggak bisa langsung di situ. Sementara yang namanya polisi itu sendiri kekurangan anggota polisi. Karena yang idealnya itu satu polisi itu kalau nggak salah 400, ya?
300 ya, 300 di kita tuh masih 600 gitu ya. Masih kekurangan. Sampai-sampai begitu sulitnya yang namanya menegur seperti kayak tadi Elanto langsung harus Gak menegur. perlu betul Pak Denny. Ya, Ada juga Pak, seperti Elanto tuh, Iya. yang kasus trotoar itu. Iya betul. Jadi tegur langsung, Iya. dibilang salah, malah dianya yang mau dipukulin. Ya ini kita lihat bersama-sama ini, Komtung namanya ini. Oh. Komtung. Tapi trotoar bukan buat jalan orang, bukan buat motor, tau nggak? Iya. Terus ntar apa? Muter sana lewat. Motor kalau lewat trotoar lawan arah lagi. Ini sih motor ke situ Pak, bentar tuh dekat. Lagi nih apa? Lawan arah lewat trotoar. Orang jalan di mana? Hah? Orang jalan di mana? Di trotoar. Ya terus motor jalan di trotoar juga gitu, ha? Motor jalan di trotoar juga gitu. Ya enggak lah, ini kan udah biasa. Udah biasa terus ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan itu gimana Indonesia nggak orang-orang kayak gini semua. Awas lu apa nih jalan trotoar, lu yang awas. Ini mana? Ya muter lu sana. Muter sana. Tahu arah nggak? Kalau sini tuh arahnya ke sana. Tahu arah nggak? Ya tahu lah. Ya udah sana. Ya udah tinggal dikit lagi buat situ. Ya bodoh amat, bodoh amat. Lu bukan ngerasa lu tahu nggak? Lu SIM juga nggak punya paling ya? Kalau gua ada SIM mau apa? Udah. Kalau gua ada SIM mau apa? Ada polisi udah ada. Gua ada SIM. Ya udah Pak, lewat. Ya. Itu salah satu perwujudan karena sudah sangat kesal sekali. Betul, itu Komtung Pak Denny. tuh komedi tunggal ya. Itu tadi anak-anak stand up juga. Calontong sendiri melihat ini seperti apa nih? Apakah memang masyarakat harus turun semuanya ke jalan? Oh, tentu tidak. Ya betul. Saya perkenalkan diri dulu. Ya silakan. Saya dari Asosiasi Bapak-Bapak Kritis. Disingkat apa tuh? Asbak. Ya. Bicara masalah peraturan. Semua peraturan dimanapun ada, di negara manapun ada, negara semaju apapun ada peraturan. Iya betul. Justru semakin banyak. Karena mereka semakin siap menghadapi apapun, mengantisipasi apapun. Jadi peraturannya justru semakin banyak. Tapi bukannya kalau negara itu kalau misalnya sudah stabil itu tidak terlalu banyak peraturan? Kata siapa? Kata saya barusan. Bapak tahu dari mana? Saya ya beberapa orang mengatakan Loh kok seperti Bapak itu. nggak ngasih tahu saya? Loh, gimana kan baru ketemu sekarang? Itu tidak benar. Yang betul itu Semakin maju negara itu semakin detail peraturannya, semakin rumit peraturannya. Percayalah itu. Ya percaya deh. Peraturan undang-undang dan undang-undang lalu lintas sekarang yang berlaku adalah nomor 22 tahun 2009. Iya. Itu sudah menggantikan undang-undang nomor 14 tahun 92. Kenapa saya tahu? Ya. Hampir 6 tahun ini saya jadi pengisi potret jalanan untuk Korlantas Polri. Oh, ini berarti tahu nih. Berarti tahu iya. Dan pelanggaran-pelanggaran seperti itu kenapa banyak terjadi di Indonesia? Karena apa? Ketika orang tertangkap basah melakukan pelanggaran selalu beralasan rata-rata karena buru-buru, tinggal sedikit, biar cepet, Iya. daripada jauh muter. Itu alasan yang dibuat-buat ya kan. Itulah yang membuat kenapa seperti itu, karena macet. Kenapa macet? Karena nggak lancar. Ya iya, semua orang juga tahu. Tapi menurut saya Yang sederhana sebenarnya. Kenapa sih? Kita ngomong Jakarta dulu deh ya. Kenapa Jakarta bisa macet? Karena apa? Sepele. Apa? Macet tuh gara-gara apa? Gara-gara mobil di depan kita berhenti. Hah? Itu saja macet itu terjadi. Iya kan? Coba kalau mobil di depan kita jalan, nggak akan macet. Bukannya yang membuat macet itu rem? Oh enggak, itu berhenti, bukan macet. Loh, Rem itu kalau membuat karena berhenti. ngerem kalau misalnya dia nggak Enggak, ngerem. di lampu udah. merah juga direm supaya berhenti, bukan supaya macet. Ya, iya. Nah ya, jadi macet itu gara-gara mobil di depan kita nggak jalan. Nah, kenapa macet jadi tambah panjang? Karena kita sudah tahu mobil depan kita nggak jalan, kita ikut-ikutan nggak jalan. Jadi tambah panjang macetnya. Ya karena nggak jalan kalau kita terus. Ya jangan nabrak. ikut-ikutan, dia nggak jalan kok kita nggak jalan. Ini lama-lama Anda saya gulung nih. Dadar. Wah, emang saya tikar digulung. Aturan sudah ada. Kalau kita ngomong siapa benar yang siapa salah, acuannya aturan. Tapi dalam kondisi khusus, itu toleransi harus ke depan. Karena ada pasal tadi kan, untuk Pasal 22, kebutuhan ya. tertentu. Nah itu yang bisa ditafsirkan macam-macam. Toleransi sama tol Cikampek beda Pak? Beda dong, tol Cikampek bayar, kalau toleransi nggak perlu bayar. Oh tapi susah untuk mengeluarkannya? Loh,
Ini apa yang dikeluarkan apanya, Pak? Toleransinya. Toleransi. Ya tinggal di Brebes kan banyak. Lorasin. Hah? Lorasin. Plesetan biar lucu. Iya, biar lucu. Boleh interupsi nggak? Aduh, Boleh interupsi, akhirnya. tapi udah boleh. Belum, silakan, belum. Ini. Pak, notulen belakangan dong, Pak. Hah? Notulen belakangan. Ini bukan Kang Maman. Meng. Oh, Meng. bukan. Ini anggota Koboy yang baru nih. Oh, ini. Ini. Tapi udah boleh interupsi. Koboy apa belum, nih, Kang? Pak? Boleh. Ini Boleh. Udah belum? Udah. Junior. Boleh, Koboy. terserah. Boleh. Iya, silakan. Ini Boleh, Koboy nggak apa-apa. Junior. Ya. Ini Koboy Junior nih. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Ya, nama saya Asep Kang ya. Asep Suwaji. Ya, Asep Suwaji. Saya atas nama seorang pemuda lincah, pandai tampan, Pandai tampan. ya, Ada disingkat fitnah deh. sepeda lipat. Wih, keren banget. Ya. Pandai dan tampan. Yo, Wih, gila, cocok banget nih. Yo. Oke, tampan ya. Ya, saya ingin menyampaikan pendapat Kang. Boleh. Apa mengenai PT yang tadi ya, Iya. video tadi. Saya tuh nggak setuju Kang sama cara-cara yang tadi itu, karena kesannya yang negur juga arogan gitu. Jadi itu tuh bisa memicu perkelahian Kang. Betul, Ya, emosi Iya, tinggi. emosi perkelahian gitu. Iya. Jadi bukannya jadi sadar orang yang diingetin, malah dia jadi emosi dan jadi ribut gitu Kang. Jadi nanti dia bisa panggil teman-temannya anak STM, bisa tawuran nanti Kang. STM udah nggak ada sekarang. udah nggak ada. Oh, Mas Adanya Christian nggak tahu ya? Ada cara-cara lebih kooperatif. Iya, gimana menurut ikan peda nih? Gimana? Yang pertama yaitu Yang pertama dengan cara yaitu kita bisa melakukan penyuluhan Kang ya. Tentang penyuluhan. penyuluhan. Iya, penyuluhan. Tentang pentingnya kesadaran untuk mematuhi lalu lintas. benar nih, benar. Tentang biar mereka sadar akan aturan-aturan yang ada di jalanan. Iya. Biar semua orang tuh jadi sopan di jalan Kang. Jadi kayak misalnya Akang mau nyalip ya, Mau Akang nyalip. mesti permisi dulu gitu mau nyalip mobil. Ya bisa kayak gitu Kang biar Misi sopan. gitu ya. Iya, benar. Iya, terus yang Iya. kedua, tadi kan dia negur sama orang yang nggak dikenal. Buat kita tuh jangan dulu lah, kita negur sama orang-orang yang kita kenal dulu aja Kang. Oh, jadi kita cari dulu Iya. yang kita kenal siapa? Iya, kayak teman, pacar atau mantan Kang ya. Ya, karena mereka aja tuh masih sering melanggar ya Kang. Masih sering banyak melanggar gitu. Jadi sama orang-orang yang kita kenal dulu aja, karena mereka juga masih sering melanggar ya. Apalagi tuh mantan ya, masih sering banget tuh melanggar janji. Alias PHP melanggar ya. janji. Iya. PHP, benar. Ya, yang terakhir nih Kang, kalau misalnya nggak bisa diomongin dengan baik-baik, ya kita bisa rayu dia Kang. Apalagi kalau misalnya cewek gitu, kita bisa langsung gombalin Kang. Kayak gini Kang. Misal gimana? Kang, Gimana? Umi kamu tau nggak kenapa lampu merah itu bentuknya bulat? Bulat. Iya, nggak tahu ya. Karena kalau misalnya bentuknya hati, karena kalau misalnya bentuknya hati, udah dari dulu aku kasih ke Umi. Iya, dirayu. Iya. Kali aja abis itu kita bisa jadi pacaran dan itu kan efektif untuk mengurangi jumlah jomblo di jalanan Kang. Itu Betul. aja, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih. Anda lihat daerah di Tokyo ada Shibuya namanya. Tuh sekali nyebrang tuh ratusan orang nyebrang. Dan tidak terjadi masalah, tertib. Anda tahu kenapa? Kenapa? Karena tertib. Iya, kan orang Karena tahu. toleransi, karena mau ngantri, karena sadar dan mau mengikuti aturan. Anda tahu nggak bikin SIM di Jepang itu biayanya berapa? 300.000 yen, itu hampir 30 juta. Untuk membuat SIM. SIM. Taruh dompet juga sama. Taruh jidat, Meng. Oh. Ya, berarti SIM lebih taruh mahal, dompet lah, Meng. Tapi mahal banget itu. Mahal banget. Makanya banyak orang Jepang yang Artinya membuat SIM apa? di sini, ya. Bukan itu. Lain lagi, Bukan Pak, itu negaranya. arahnya. Makanya intinya apa kesimpulan dari itu? Kenapa Jepang bisa tertib? Karena di sana nggak terlalu banyak orang Indonesia. Iya, benar. Kenapa Jakarta lalu lintasnya Karena? nggak tertib? Karena nggak banyak orang, Orang Jepang. Jepang. Iya, benar. Intinya apa? Intinya. Manusianya kan, Iya. bukan aturannya. Tapi masyarakat itu butuh contoh sebenarnya. Nah, Karena kan sudah kadang-kadang dicontohin sama orang Jepang. Orang-orangnya para pejabat atau semua selalu ingin diistimewakan. Itu yang membuat mereka mungkin agak sedikit. Ya, artinya Kenapa? seperti itu sebenarnya bukan hal untuk jadikan alasan Iya, karena juga. memang undang-undangnya udah boleh kalau dia kan. Boleh, Iya. memang ada aturannya. Kayak tadi Moki misalnya biar nggak rame ya depannya kasih mobil jenazah. Iya. Kita lihat sama-sama itu mengenai bagaimana yang namanya hak pejalan kaki yang
diambil nih. Ini bagaimana perasaan mereka? Kita lihat nih. Nggak punya aturan aja sih. Namanya trotoar itu di mana-mana juga buat pejalan kaki. Itu rasanya pengen mati. Malah sebagai saya pejalan kaki diklaksonin, seakan-akan saya yang salah bagi mereka. Tebal ya Mbak ya, terganggu banget ya. Mengganggu banget sih sebenarnya. Pasti mengganggu lah, karena kita kan pengen jalan dengan aman. Kalau boleh disuruh minggir aja. Kalau aku biasanya aku teriakin, Bang, jangan sini. Ya, saya jitak helmnya aja ya Mbak. Pukul aja gitu. Tenang aja, motor itu kan buat pejalan kaki harusnya. Mungkin memang harus kembali lagi ke orangnya, kesadaran sendiri, dan aparat hukum harus lebih tegas. Lebih hati-hati dan ikutin deh aturannya, karena itu untuk kebaikan kita juga. Ya, bagi Anda pengendara sepeda motor yang tidak tertib lalu lintas, sadarlah, itu bukan jalan milik Anda, itu milik para pejalan kaki. Jadi sadarlah. Ya, Ronald, kenapa Nal? Ada komentar? Oh, saya pernah, Kang. Ya. Saya sampai hari ini masih senang jalan di trotoar, Kang. Memang sengaja pengen jalan, cari ide, kadang-kadang jalan sambil dengerin musik gitu kan. Saya pernah lagi jalan di trotoar, di belakang ada motor ngelaksonin. Saya sempat bersih tegang juga. Sengaja, saya memang pengen tahu aja kenapa sih kamu nyolot. Dia saya kasih lewat, saya pukul. Bener ini, Kang. Saya pukul. Kepala helmnya. Kata tadi si ibu itu bilang, plak gitu kan. Cuma karena dia mungkin malu merasa salah, dia kabur. Oh, dia gitu kan. Cuman saya agak sedikit terpuaskan emosi, sempat ngeplak kepalanya dulu. Oh, jadi Anda yang mukul saya? Iya. Iya. Cuman akhirnya capek kalau gitu terus. Capek, tiap hari gitu terus. Akhirnya saya tidak melakukan hal itu lagi. Saya tidak mau membuang energi untuk hal yang saya rasa nggak ada efeknya. Iya, betul. Saya sih akhirnya udah mikir, introspeksi diri aja saya. Saya alhamdulillah adalah pengguna jalan yang taat peraturan, Kang. Iya, betul. Ya. Kenapa? Karena saya menanamkan ke dalam diri saya, pelanggaran adalah awal dari kecelakaan. Iya. Kalau Anda melanggar, tinggal tunggu harinya aja Anda apes, Anda akan kecelakaan. Betul. Jangan salahin orang lain, salahin diri Anda yang melanggar. Karena kalau misalnya kita sudah melanggar yang namanya sebuah peraturan seperti itu, yang kita jalan tertib aja kita bisa kecelakaan. Apalagi yang melanggar. Apalagi yang melanggar. Betul. Itu jauh resikonya lebih tinggi. Pak, kadang-kadang nggak cuma motor, ada juga pedagang ya Pak ya. Ditaruh situ, halte jadi sempit kan trotoar. Iya betul, buat itu orang juga kan jalan. bukan hanya si Susah. bukan motor aja. Iya, halte, pedagang juga di pinggir Terus, jalan. Itu apa, tempat air, hidran. Itu kan mengganggu juga, taruh situ. Loh, Meng, itu emang kalau ada kebakaran apa-apa memudahkan, kalau itu sih nggak apa-apa. Harusnya kosong aja Pak, biar orang lewat enak. Lah kalau kesandung? Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Heal the shame. I will grow through this pain. But Lord, I'm doing all I can to be a better man. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Kita lanjutkan kembali. Kali ini kita akan berbicara mengenai masalah sampah. Jadi sampah adalah hal yang sangat penting sekali. Karena di Indonesia ini kesadaran kita dalam membuang sampah suka sembarangan. Seperti kita lihat beberapa gambar di sini yang sudah ada yang di Rinjani. Ini di Taman Nasional Rinjani, bagaimana ini warga negara asing yang mereka dengan sukarela mengumpulkan sampah-sampahnya per karung 150.000. Nih, yang ini enggak, ini kalau dia sih dari hatinya. Nih, sampah-sampah ini sampah di Jakarta. Juga ada beberapa kegiatan mengenai bersih-bersih. Nah, ini bersih-bersih sampah mereka ini. Dan ini adalah warga negara asing. Ini kalau kita melihat seperti ini kok bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia, kok mereka lebih care atau lebih perhatian terhadap sampah-sampah di Indonesia? Menurut Tasya gimana, Tasya?
Ya, terima kasih Om Denny. Aduh, sama-sama. Libur telah tiba. Udah kelima kali setiap datang ke ILK Iya, selalu iya, iya. dinyanyiin libur mulu. Hore. Bagi rapot berarti sekarang Pak. Hah? Bapak nyanyinya bagi rapot. Udah nggak libur lagi ya? Udah kerja sekarang Iya. dong. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Silahkan. Saya dari kumpulan pemerhati lingkungan yang bijak. Disingkat? Kuntilanak. Enak ya? Singkatannya yang nggak enak ya? Kuntilanak. Menurut saya, wah ini sesuatu yang bikin kita sebagai warga negara malu juga ya. Ibaratnya kayak gini, kita lagi ngundang orang nih untuk datang yuk ke rumah kita yuk, datang yuk main ke sini. Di sini bagus loh rumah kita. Tiba-tiba begitu datang ke rumah kita banyak sampahnya. Terus kita lihat tamu kita yang mungutin sampah di rumah kita. Iya. Kan pasti kitanya nggak enak sendiri ya. Itu juga yang dirasakan sama aku. Kayaknya nggak enak gitu karena sampah ini tuh mungkin dianggap sepele ya sama kita, sama orang Indonesia. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita buang sampah sembarangan, satu sampah aja misalkan Iya. tisu atau bungkus permen aja buang sembarangan. Apa sih ngaruhnya ke kehidupan kita? Kayaknya nggak ada efeknya apa-apa ya. Betul. Tapi kalau pemikiran itu dipikirkan oleh 1 juta orang, maka udah ada 1 juta sampah yang dibuang secara sembarangan. Jadi sebenarnya Luar biasa, tindakan bener. kecil kita kalau dilakukan secara bersama-sama, dilakukan secara kolektif, maka dampaknya akan besar. Begitu pula untuk sampah. Kan jadinya sayang dong kalau misalkan lingkungan kita atau alam kita udah bagus, pantai kita indah, gunung kita indah, tapi masyarakatnya nggak mau menjaga, lama-lama kan jadi rusak juga gitu. Iya, wah luar biasa ya. Tepuk tangan dulu Tasya, benar Tasya. Kalau kita bisa yang namanya menyadarkan masyarakat ya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Nah, Tapi saya sampahnya tidak ngomong. sependapat dengan apa yang dilakukan Nih. dikatakan Aku oleh punya Pak tebak-tebakan buat Om Jarwo. Apa tebak-tebakannya? Apa alat dapur yang suka dicari sama Om Jarwo? Alat dapur yang suka dicari oleh Om Jarwo. Nah, Ulekan. Sutil. salah. Pisau. Jawabannya Sutil Karno. bukan. Apa? Panci jompo. Lanjutkan Om Jarwo, tadi mau ngomong apa Om Jarwo? Apa yang dilakukan bule yang kita lihat di gambar itu, Iya. memungut sampah di Gunung Rinjani itu, saya melihat itu ada agenda terselubung di situ, Pak. Iya, saya juga berpikirnya begitu. Itu seolah-olah untuk mengalihkan supaya reshuffle kabinet ini berjalan lancar. Saya tidak mau tahu dengan reshuffle kabinet, Mbak. Oh iya, mengenai apa ini? Ini terselubung, dia jangan-jangan itu adalah pemulung asing. Soalnya di negeri kita ini ada tulisan dilarang yang namanya pemulung dilarang masuk. Iya. Makanya kalau bule masuk ke perkampungan memungut sampah nggak dicurigain sama penduduk. Bisa aja dia memungut sampah kemudian dipasok ke apa namanya itu? Pengepul. Kemudian dibagi hasil. Dengan Jamil berarti. Banyak asapnya. Alah, kan pengepul dengan Jamil dong. Pengepul Jamil itu Bukan kan Saiful Jamil. Oh. Bang Ipul. Itu yang pertama. Yang kedua, bule itu sudah melakukan sebuah pelanggaran, Pak Denny. Pelanggaran dari? Dia itu masuk ke Indonesia, di paspor atau visa ditulis tujuan ke sini adalah untuk wisata atau traveling. Iya. Tapi kok kerjanya mungut sampah? Ini kan pelanggaran. Orang asing ini arogan, Pak Denny. Arogan. Sombong gitu ya. Betul, arogan. Iya. Sumber daya alam kita sudah dirampas, kekayaan alam kita dirampas, sampah mau dirampas juga. Gila ya orang itu ya. Tepuk tangan dulu. Ini lawakan cerdas nih. Nih lawakan cerdas nih, ini. Lalu budung wah. Kita harus gini Pak Denny, bagaimana supaya menyadarkan orang Indonesia itu supaya tidak membuang sampah sembarangan. Misalnya Pak Denny, kita mengajarkan masyarakat atau membuat sadar masyarakat nggak buang sampah sembarangan. Yaitu? Satu, ada tempat penjualan sampah di RT atau RW menghasilkan uang. Oh, misalnya Ada itu kan yang gitu. bank sampah. Ya, Ya. salah Enggak, satunya saya itu. nggak ngomong sama bapak. Iya, Pak Denny. bukan masa bodoh. Ya, saya Saya kan kan dengar. ngomong sama Pak Denny. Saya kan dengar. Dengar dari mana? Siapa suruh dengar? Saya punya kuping. Ya, buang dong. Lo buang. Kupingnya suruh Enak dibuang. aja. Kupingnya mau Oh, dibuang. sampah. Terus kacamatanya mau disimpan di mana, Meng? Jadi paku kan bisa, Pak. Kacamata dipakai. Kang Denny. Paku, emangnya pala saya tembok kontrakan.
Sebentar, ini kan dulu kalian ini satu grup, kenapa sih ribut terus? Ya dia yang masalahin. Anda yang mulai. Lah saya bilang udah ada bank sampah, kenapa dia baru keluarin ide sekarang? Ya tapi kan saya sebutkan duluan tadi. Iya maksudnya udah Buang ada. sampah tapi dapat uang. Ya udah Anda ada. nyambungin. Udah ada. Ide Ya udah lain. ada, saya mau Idenya ulang. lain. Ya udah Nah. ide lain, ide lain. Ide lain. Itu udah ada. Kang Denny interupsi Kang. Iya boleh. Iya. Apa? Sarung tinju. Om Jarwo, palu apa yang Ya Allah. Orang udah sampai Surabaya masih Cirebon aja. palu apa yang suka dipakai sama Om Jarwo? Nah, palu apa? Ini pasti cerdas kalau ini. Ini cerdas. Palu martil. Palucunya di mana? Enggak. Ampun, edit. Waduh, kalau saya sih tersinggung sebagai senior. Nah, saya nggak tersinggung, saya udah biasa nggak lucu. Saya nggak tersinggung. Terus yang kedua apa nih? Kita adakan kontes selfie sama sampah yang dibuang. Udah ada itu. Pasti masa bodoh. Pasti banyak yang bersihin sampah ini. Kita selfie terus kita upload, kita sebarin ke media sosial. Nyampah lagi dong disebarin. Iya, itu jadi sampah di medsos. Iya. Kan disebarinnya di media sosial. Ya nyampah. Ya nggak nyampah dong. Segala sesuatu yang disebar-sebarkan itu nyampah. Yang ketiga apa? Kemudian yang ketiga, kontes lingkungan bersih sehat. Berhadiah tiap bulan pasti ada bersih lingkungan. Jadi setiap bulan ada yang namanya award Pak Denny kepada warga yang tidak buang sampah sembarangan. Kita kan nggak tahu misalnya kalau Di banyak. lingkungan RW saya, kelurahan saya Pak Denny iya. di Batu Ampar Condet sana, itu pihak kelurahan itu Udah ada. setiap minggu sekali Pak Denny itu ada yang namanya aksi semut. Oh, aksi semut. Yang berseragam itu mereka itu dapat uang juga dari Pemda untuk membersihkan lingkungan. Setiap RW pindah-pindah. Itu dari zamannya Pak Foke itu Pak. Oh, Pak Foke udah Iya, ada udah berarti. ada itu. Ya diterusin sama Pak Ahok sekarang. Ya, karena bagus program, setiap program Iya. bagus nggak usah harus ini mengklaim ini siapa. Yang paling penting adalah Dijalankan Pak. dijalankan. Untuk kepentingan masyarakat luas. Iya betul. Bersihan itu Pak Denny. Itu semut tuh gimana maksudnya? Cara jalannya gimana? Enggak, bukan maksudnya istilahnya operasi semut. Oh, iya, maksudnya gimana? Jadi kalau tiap ketemu ngadu gini apa? Operasi semut susah dong, kecil banget, apa yang mau dioperasi? Diam semut bako. Semut bako. Pak, Iya mulutnya pedes Pak Denny nih kecil-kecil juga Pak Denny. sebenarnya Jarwo. sampah ini kan sesuatu yang dibuat oleh manusia. Yang kalau ini kurang dikelola dengan baik, yang rugi manusia sendiri juga, ya kan? Tuh. Iya. Contohnya lingkungan di sekitar Sungai Ciliwung itu paling sering di Jakarta ini ya. Buang sampah sembarangan, akhirnya sebenarnya alam ini sudah tanpa iming-iming hadiah. Tadi alam sudah memberi hadiah. Yaitu? Cuma caranya yang terbalik alam itu. Oh, maksudnya dengan kalau kita Jadi menjaga kebersihan. Nah, ketika banyak orang yang membuang sampah di kali, itu tiap tahun atau tiap waktu-waktu tertentu alam memberi hadiah banjir pada orang sekitar situ. Ya. Itu kan hadiah karena semakin banyak membuang sampah. Tapi pertanyaannya, kenapa? Ini salahnya di mana? Ya itu makanya. Karena membuang sampah di kali. Jadi tambah banyak. Harusnya membuang sampah. atau Harusnya dikurangi. membuang sampah dibagi, nggak usah Iya. dikali. Kalau Iya. dikali akan bertambah banyak. Tambah banyak dong. Harusnya dibagi. Kalau atau ditambah dikurangi. juga, kalau nggak Tambah dikurangi. banyak. Dibagi atau dikurangi. Lo apa Jangan sih matematika apa ini? Jangan ketawa. Ngeselin kok ketawa. Tapi perkalian Pak Jarwo, pertanyaan buat Pak Jarwo. Perkalian sama tambah-tambahan banyakan mana? Banyakan mana? Ya perkalian lah. Nggak bisa. Kok nggak bisa? 4 kali 1 berapa? 4. 4 tambah 1? 5. Banyak mana? Ya, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Wow, I feel good. I knew that I would now. Oh, so good, so good. I've got you. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi.
Kita masih membicarakan mengenai membuang sampah. Jadi kita sekarang akan melakukan yang namanya, apakah yang namanya cara-cara persuasif itu masih bisa efektif? Seperti yang dilakukan ada di beberapa kota di Indonesia. Ini mungkin cara-caranya seperti ini nih. Nih, ini untuk kota Bandung ya, sayang Bandung. Pilih mana kalau misalnya bayar denda karena nyampah atau traktir aku. Tuh, ini nih buang sampah sembarangan. Is nih Pak nih. Ini Is ini. Namanya Is. Is. Wah, saya kira kalau ini berlebihan, Pak. Kenapa? Masa traktir dia sampai 50 juta juga? Enggak juga, maksudnya mending mana, makanya mendingan kita tidak membuang sampah. Sekaligus juga ini memperkenalkan warga-warga di Bandung ini. Mungkin gitu ya, nih, ini sayang Bandung masih ya, pilih mana? Bayar denda karena nyampah atau jalan-jalan sore sama aku? Ini orang Indonesia, penyayang Pak. anjing dan pemerhati fashion. Orang Korea. Ini kayak orang Korea nih. Tapi memang ada ini kayak begini ya. Lagi ngetren Kang di Bandung juga. Iya ya. Nah ini ya, dilarang berani buang sampah di sini nyawa taruhannya. Kang, ini dekat rumah saya, Dibacok Kang. warga, jangan salahkan kami. Wih, galak ya, mengancam. Tapi di bawahnya masih ada sampah tuh, Pak. Mana? Orangnya udah dibacok Iya. kan, itu ada tuh. Iya. Nah, hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan. Ini buanglah puntung. Nah, pada tempatnya. Kalau tak ada tempat sampah, simpan dalam topi, simpan dalam tas, simpan dalam kantong celana, atau ditelan. Itu mungkin cara-caranya. Kira-kira menurut beberapa panelis di sini, menurut Anda apakah efektif nggak kalau misalnya? Nggak efektif. Nggak efektif. Kita sering banget kok dari kita masih kecil juga ngeliat kok dilarang buang sampah sembarangan apa segala macam. Ya cara itu mau dicoba sih boleh-boleh aja. Tapi buktinya sampai sekarang toh masalah itu juga belum selesai. Sedangkan masyarakat Indonesia terutama Jakarta terus bertumbuh. Kita butuh Ibu cara yang pesimis tepat. terus sih. Bukan masalah pesimis. Tadi orang katanya galak yang tadi. Yang menegur langsung. Sekarang harus. dengan tulisan. Gak bisa lewat tulisan doang Bang Komeng, harus ada aksi berikutnya. Saya lebih setuju, gini, pernah lihat di sosial media ada orang yang foto mobil karena mobil itu buang sampah sembarangan. Iya, Saya lebih setuju dengan cara seperti Tapi itu, kan Pak. kalau nggak ketahuan gimana caranya? Maksudnya si orang yang mau buang sampah harus ngupload dulu dia selfie Bukan, gitu. maksudnya kita sebagai masyarakat sama-sama melakukan kontrol sosial. Kalau ada yang buang sampah sembarangan, kita foto, kita upload. Ingat nggak dulu, sorry, ada akun Instagram yang namanya Parkir Lu. Itu kita boleh mengupload foto orang yang parkirnya sembarangan. Iya betul. Yang harusnya bisa buat 2-3 mobil, dia pakai sendiri sembarangan. Dan itu cukup efektif karena apa? Karena orang merasa malu. Iya. Hukuman sosial ya Cici ya? Betul, saya lebih setuju dengan hukuman sosial Pak. Saya itu gerah, saya bisa ilfil, seilfil-ilfilnya kalau ngeliat seseorang mau dia sekeren apapun mobilnya, secanggih apapun, begitu dia buka kaca buang sampah, saya gelek ngeliatnya. Ya, itu mengenai teguran-teguran ya, atau hal-hal yang efektif untuk Taunya dari menyadarkan. mana itu efektif Pak? Kayak tadi. Ya tinggal, kalau saya ukurannya gampang. Ya kan ini kita kita bisa telepon si Iis tadi. Seberapa banyak yang traktir dia berarti banyak yang nggak buang sampah. Ya Iisnya juga nggak tahu dia orang nggak nyimpen alamat gimana sih? Oh iya ya. Iya. Hukuman sosial udah menurut saya sih, karena orang Indonesia kan, ih malu apa kata orang, nanti kalau ketahuan, udah hukuman sosial. Interupsi? Ya. Mau menambahkan tepatnya? Ya. Tentang orang-orang yang suka melanggar peraturan. Ya apakah tadi dari awal kita ngomongin di jalan, buang sampah sembarangan. Menurut saya ada 3 tipe orang yang suka melanggar peraturan. Yang pertama, orang bodoh. Yang kedua, pura-pura bodoh. Yang ketiga, orang masa bodoh. Orang bodoh, udah jelas. Bodoh, kurang informasi dan kurang pendidikan tentang peraturan. Pura-pura bodoh, orangnya pintar. Tapi dia mencoba mengakali peraturan. Iya. Sama yang terakhir, yang paling parah, masa bodoh. Mau apa? Tahu peraturan, tahu dia melanggar, tapi nggak peduli. Nah, sok, sekarang dipikirkan, paling banyak mana di negara ini? Masa bodoh. Masa bodoh, pura-pura bodoh atau orang bodoh? Manusia bodoh di sini ini. Ya kan manusia bodoh kan? Hanya ada band yang bilang dirinya manusia bodoh ya. Tapi kebanyakan kan yang masa bodoh di kita tuh, selama orang-orang tidak merasa dia tidak dirugikan seperti itu, sudah biarkan aja. Biasanya orang-orang kita tuh cuek. Ini sebetulnya yang menemukan teori ini bukan saya, Kang. Oh, siapa itu? Seorang sosiolog asal Belanda yang memang pernah lama tinggal di Bandung. Oh, saya ketemu kemarin waktu saya pulang ke Bandung. Iya. Namanya Mr. Leg van Broken.
Leg van broken. Leg van broken. Kakinya patah dia. Dia jatuh dari bandros kemarin. Oh. Bis yang di Bandung itu. Kenapa Ya. nggak dibawa ke Pabohon aja, Pabohon? Jadi kata Mr. Leg van broken katanya, ini dalam bahasa Belanda dia bilang tentang kebodohan. Hah? Dia bilang dalam bahasa Belanda begini. Gimana? Munziab leguk hakantah dodoja. Wah. Munziab leguk hakantah dodoja. Oh, Belanda banget, Holland Iya. banget nih. I know. Kalau Anda bodoh, Jika Anda bodoh, siap-siap dengan musibah. musibah. Hakantah dodoja. Jadi kalau mau tidak kena musibah, tidak kena cobaan, ya jangan bodoh. Jangan bodoh. Jadilah orang pintar, perbanyak informasi, taati peraturan. Iya. Betul. Tepuk tangan dulu dong. Itu mengenai sampah. Sekarang kita beralih ke mengenai rokok. Sudah hampir setahun ini rokok itu sudah diberikan gambaran mengenai berbagai macam penyakit ya di situ ya, yang diakibatkan oleh merokok. Sampai sejauh mana efektivitas dari itu apa yang namanya ya? Peringatan. Peringatan seperti itu. Nah, ini kan mungkin udah adalah gambar-gambarnya ya. Ada yang gambarnya jantung, terus ada gambarnya paru panah ini. Leher bolong. Nah, oke. Nih, kita lihat ya, peringatan-peringatan ini sudah dilakukan. Nah, yang jadi pertanyaannya, itu anak siapa ya itu ya? Ini liatin coba. Nah, itu. Nih, ini sudah sejauh, menurut Pak Jarwo udah efektif nggak ini? Sekarang udah gede kali, Pak. Udah gede anaknya. Mungkin udah. itu, Pak, sekarang. Mana? Itu si Asep, karena keluar asap itu. Asep, bukan asap. Panggil aja Justin, Kang, kalau misalnya. Jas hujan. Justin. 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 Aduh. Justin. Good. Pak Jarwo gimana menurut Pak Jarwo? Ini udah Pak Jarwo sendiri menurutnya efektif enggak nih dengan gambar-gambar seperti ini? Enggak efektif Pak ini. Atau perlu gambar-gambar yang lebih sadis lagi? Enggak, maksud saya orang misalnya mau ngerokok gitu ya. Pas dibakar rokok, dia nggak ngelihat gambar yang menyeramkan itu di saat dia membakar rokok. Kalau mau aman ya tutup pabrik rokok, Pak. Kok pabrik rokok? Oh, nggak bisa, Meng. Soal orang tidak merokok Bukan atau nggak bisa, risikonya besar. Lah iya makanya ngapain pakai gambar Pabrik gitu? rokok kan puluhan ribu. Nyawa orang, ekonomi yang tergantung dari situ. Betul, dan itu juga adalah budaya, sebagian dari budaya karena tembakau kan. Iya, artinya efeknya banyak. Kalau mau sebenarnya bukan menutup pabrik rokoknya, menutup pabrik korek, karyawannya lebih sedikit. Oh iya, kalau ada rokok tapi nggak ada korek, ada rokok gimana? nggak bawa korek. Bisa Masa 2 tahun nyalain tuh. rokok pakai kompor gas, kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti berkurang itu. Mungkin aja, Pak, saya pernah. Man bulu mata kena, Pak. Nah makanya kan nggak mungkin. Tapi menurut saya Pak, kalau Bapak tanya efektif atau enggak, Iya. dari pertama sampai ke terakhir kita bicara ini, Iya. ini kan Anda mempertentangkan peraturan dengan kesadaran. Iya. Itu semua dijalankan, tadi semua yang kita bahas itu tentang aturan. Aturan. Termasuk terakhir ini. Nah. Ini peraturan dari WHO. Ya kan? Peraturan. Tapi yang kita butuhkan ini sebenarnya kesadaran. Iya. Kalau kita membenturkan peraturan dan kesadaran, ada apa di tengahnya? Harus ada sanksi. Tanpa ada sanksi, peraturan tidak akan menimbulkan kesadaran. Memang harus dipaksa seperti itu. Seperti contoh rokok tadi. Ada Sanksinya. gambar yang seram. Iya. Yang jadi masalah apa? Menurunkan. Menurut saya bukan perkara gambar seram. Gambar seram itu orang kalau tidak sadar nggak ada pengaruhnya. Tapi yang berefek justru kenapa harus diberi kata-kata peringatan. Maunya supaya yang merokok berkurang jadi justru tambah banyak. Loh kok? Nah, namanya peringatan di Indonesia itu dilaksanakan bareng-bareng dan serentak. Peringatan 17 Agustus, peringatan Sumpah Pemuda. Iya. Nah ini tulis peringatan, akhirnya merokok bareng-bareng dan serentak. Namanya peraturan, itu kan tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran. Iya. Tetapi ketika tidak ada sanksi, ya nggak ada efeknya. Jadi harus ada Tetap, sanksi. tetap Sanksinya harus seperti ada. apa? Aturan lalu lintas jelas. Nanti sanksinya setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. The only thing that is good on me, it's you. Kembali lagi di Alam Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk SMKN 5 Tangerang.
Universitas Nahdlatul Ulama, dan juga Universitas Mercu Buana. Kita lanjutkan kembali, kita masih membicarakan mengenai rokok. Tadi perlunya ada sanksi. Bukan hanya diperingati, tetapi juga harus ada yang namanya sanksi. Iya, ketika melanggar harus diberi sanksi. Ada memang, tapi pada kenyataannya sekarang contohnya makanya gimana harus dibikin aturan. Semua itu harus dibikin aturan. Yang aturan yang sudah jelas saja lalu lintas ya. Kalau mengendarai mobil harus pakai safety belt. Naik sudah motor harus pakai helm SNI. Itu kalau melanggar sanksi dilakukan. Itulah yang mungkin kebanyakan di lapangan tidak terjadi. Akhirnya apa? Orang nggak ada sadarnya untuk melakukan itu. Lagi naik motor nggak boleh dilanggar, Pak. Karena kan itu tempat. Itu langgar, Meng. Bukan maksudnya. Ya naik motor masa dilanggar main motor ya? Iya makanya saya kan bilang. Nggak boleh di. Dalam kaitannya rokok. Pelanggaran. Nah rokok. Aturannya rokok apa sih gitu? Tidak boleh. Usia. Hah? Membeli rokok itu ada batasan usia. Ada usianya. Di negara kita coba di kios-kios rokok di pinggir jalan itu siapapun beli dilayani. Yang penting bawa uang, nyebut merek apa dikasih. Ini kita beranjak sekarang ke masalah iklan-iklan rokok di televisi yang begitu apa? Kalau saya lihat tuh dibuat dengan biaya yang sangat mahal ya. Itu dan jadi ada perbandingan yang tidak berbanding lurus ya. Dengan gambar yang tadi maksud Dengan Bapak. gambar yang tadi nih. Saya mau tanya Pak Jarwo nih. Pak Jarwo gimana menurut Pak Agak Jarwo? kencengan Pak nanyanya. Iya. Menurut Pak Jarwo budak apa? Ada perbedaan kan Pak? Ya pasti Pak Dini. Soalnya kita lihat gambar-gambar seram yang ada di bungkus rokok itu berbanding terbalik dengan ide-ide kreatif yang ada di iklan yang menampilkan sisi-sisi yang keren gitu Pak Dini. Iya betul. Bagaimana bintang iklannya seorang pria yang maco, yang gagah, yang keren seperti itu. Kemudian juga ada iklan rokok pemandangan yang begitu indah. Nah itu kan berbanding terbalik dengan yang namanya gambar-gambar seram yang ada di bungkus rokok itu. Kemudian gambar rokok itu nggak menyeramkan, hanya perokok itu menganggap itu hanya sebuah foto. Misalnya ada foto hantu, nggak serem, cuma gambar. Jadi seperti itu Pak Denny. Kalau kita perhatikan betul itu bukan kontradiktif. Kan ikan itu nggak boleh menunjukkan pelakunya melakukan merokok, ya kan? Iya. Memang mereka nggak merokok di iklan itu. Artinya apa? Kalau kita ikutin iklan itu, kita justru nggak sempat rokokan. Kenapa? Lihat bayangin ada iklan yang ceblong ke air, gimana kita sempat rokokan? Kalau kita melakukan itu. Gak kalau Anda lihat. Tapi kan ngeliatin bahwa itu Anda sportif. lihat ada dulu iklan, di padang rumput yang begitu besarnya naik kuda, mau beli rokok di mana? Kalau kita ikutin semua iklan itu, kita nggak akan merokok. Iya. Oke. Ya. Kang Maman, silakan. Diskusi malam ini mengingatkan kita pada kisah seekor tikus yang ketakutan melihat sepasang suami istri petani yang membawa perangkap tikus. Ia laporkan ke temannya ayam, kambing, sapi, bahkan ular. Tetapi semuanya cuma bisa bilang prihatin tapi tak bisa membantu. Bahkan dengan kompak berujar, perangkap tikus tidak membahayakan kami, jadi kami tidak peduli. Tikus pun sedih dan pasrah. Hingga pada satu malam terdengar bunyi keras, pertanda ada yang terkena perangkap. Bukan tikus, tapi ekor ular yang terjerat. Dan ular pun mengamuk hingga mematuk istri petani itu. Ular langsung dibunuh oleh sang petani dan istrinya terkena racun. Hingga diusulkan oleh tetangganya untuk membuatkan dia sup ayam. Ayam pun dibunuh. Tidak selesai di situ, tetap sakit, kemudian ada usulan untuk memakan hati kambing. Kambing pun dibunuh. Dan ternyata tidak juga sembuh, sehingga istrinya meninggal. Dan ketika banyak pelayat datang, sang petani terpaksa membunuh dan memotong sapi untuk memberi makan pada pelayat. Apa yang kita bisa pelajari dari situ? Jika kita tidak peduli pada orang lain, tidak cuma orang lain yang tidak terbantu dan tidak terselamatkan, tetapi kelak diri kita pun akan lamban atau cepat menjadi korban. Ingat, kesadaran kita keselamatan semua. Dan seperti kata Pak Jarwo kuat tadi, di tengah ketidakdisiplinan, kita tidak butuh heroin, tapi kita butuh jiwa heroik. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Saksikan terus ILK
setiap hari Senin dan juga hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. If you really try